Mantap. Assalamualaikum, halo sobat semuanya. Salam DIY. Pada pembahasan kali ini kita akan coba sedikit mengulas tentang modul remote RF atau remote radio frekuensi, yang mana alat ini bisa mengontrol dari jarak jauh hingga kurang lebih 100 meter. Modul remote RF ini cukup murah, terjangkau, dan banyak sekali manfaatnya. Seperti untuk kontrol home automation, kontrol jarak jauh, otomotif ataupun proyek-proyek elektronika lainnya. Sebelum kita melangkah jauh, diharapkan di sini kita sudah memahami pin-out dan cara kerja dari sebuah relay. Karena di dalam modul RF ini juga terdapat relay sebagai kontak poinnya. Jika ada yang belum mengerti, penjelasan banyak di Google ataupun YouTube dan lainnya. Oke lanjut, remote RF ini bekerja pada tegangan 12 volt DC, jadi sangat cocok jika diaplikasikan pada kelistrikan kendaraan atau otomotif yang mengadopsi baterai 12 volt. Pemasangannya juga sangat mudah, tinggal pasang kabel supply 12 volt dan input pada pin common dan output pada pin normally close atau normally open. Sebagai contoh di sini kita akan coba membuat kontrol start-stop engine dengan remote RF tersebut. Dikarenakan banyaknya pertanyaan yang gak bisa saya jawab semuanya, dan juga atas permintaan teman-teman di grup agar dibuatkan tutorial ini. Maka dari itu tonton dan simak sampai tuntas videonya ya. Kembali kita tegaskan lagi di sini, bahwa dalam DIY ini kita tidak harus memiliki kemampuan, skill khusus programmer. Kenapa saya katakan bisa tanpa skill programming? Karena di dalam modul ini sudah tertanam chip program yang memiliki mode learning atau programmable, bisa kita program sendiri dengan hanya pencet-pencet tombol di modul saja. Logikanya si modul receiver-nya dapat merekam signal yang kita pencet dari tombol remote key fob, kemudian menulis dan menyimpan data pada memori chipnya sehingga bisa kita gunakan sesuai keperluan kita. Dengan catatan frekuensinya harus sama. Modul RF yang ada di pasaran ini biasanya bekerja pada frekuensi 315 dan 433 MHz. Jadi jika kita beli modul dan remote-nya yang beda frekuensi tentu tidak akan sinkron dan tidak akan bekerja sebelum kita program walaupun frekuensinya sama. Ini jelas aman untuk safety dan security-nya. Oke, mari kita setting program modulnya sesuai kebutuhan kita. Simak caranya. Poin 1. Mode momentary atau jog. Mode ini berarti jika tombol remote dipencet, maka relay akan on dan jika dilepas akan on. Mode ini kita perlukan nanti untuk starter. Cara settingnya, tekan 1X saja switch atau tombol learning yang ada pada modul receiver RF, maka lampu LED indikatornya akan nyala. Ini menandakan modul siap diprogram. Kemudian lanjut tekan 1 kali juga tombol di remote-nya, maka LED akan berkedip. Ini artinya sudah sinkron antara remote dan modul receiver. Lanjut untuk setting perintahnya. Tekan tombol learning 1 kali jika ingin mode jog, lalu dilanjut tekan tombol di remote-nya juga untuk sinkron, maka LED indikator akan berkedip yang artinya program perintah sudah disimpan. Dan silahkan dites. Harap selalu perhatikan lampu LED indikator sebagai acuannya. Poin 2. Mode self-latching atau toggle. 1 kali tekan on, tekan lagi off. Ini akan kita perlukan untuk menyalakan kontak aksesoris dan ignition. Caranya, tekan tombol learning 1 kali. Tekan 1 kali juga tombol di remote-nya. Kemudian tekan 2 kali tombol learning. Lanjut tekan lagi tombol remote sampai LED berkedip. Dan silahkan dites hasilnya. Poin 3. Mode timer. Tekan on setelah beberapa detik off sendiri atau sebaliknya. Mode yang ini belum kita perlukan, hanya sebagai contoh saja. Untuk mode ini dan lainnya, silahkan ikuti petunjuk poin 1 dan 2 dan pada tombol learning bisa dicoba pencet 3 kali, 4 kali, 5 kali dan seterusnya. Silahkan dipelajari sendiri hasilnya. Poin 4. Cara mereset modulnya dengan menekan tombol learning selama 10 detik sampai LED berkedip. Maka program yang tersimpan akan dihapus dan kembali kosong. Karena di sini kita hanya membutuhkan 2 mode dalam contoh perakitan start-stop engine kendaraan, yaitu poin 1 self-latching untuk kontak on dan poin 2 mode jog untuk starter.
Oke sobat, dalam praktek kita kali ini kita bisa menggunakan satu atau dua buah modul RF. Jika pakai dua modul, berarti memakai tombol remote yang dua channel juga, yaitu satu untuk menyalakan kontak memakai mode latching, dan yang kedua untuk menyalakan starter dengan mode jog seperti yang telah dicontohkan tadi. Bisa juga kita menggunakan satu buah modul RF saja dengan memakai tombol remote-nya yang satu channel, yaitu dengan menambahkan modul khusus sehingga bisa langsung auto start engine. Nama modulnya adalah modul delay relay atau biasa disebut modul jeda injeksi. Banyak dijual di pasaran dengan harga terjangkau pula. Cari aja modul jeda injeksi yang buat motor. Cara kerjanya ketika tombol di remote dipencet satu kali, maka kontak dan ignition akan nyala. Kemudian setelah jeda 3 atau 5 detik akan menyalakan motor starter. Catatan, di saat starter hidup, line aksesoris off dulu sementara sampai line starter kembali off. Hal ini bertujuan untuk mengurangi beban di saat starter mesin. Oke lanjut guys, mari kita persiapkan bahan-bahannya. Simak baik-baik gambar dan skema berikut ini. Kita juga bisa menambahkan tombol start engine biar kekinian guys, bisa kita dapatkan di pasaran banyak dan yang jelas murmer juga kan, atau kita bisa menambahkan safety untuk mobil-mobil lama yang bertransmisi manual, agar tidak bisa starter ketika tuas rem tangan posisi unload atau di bawah. Setidaknya akan sedikit meredam jika ada anjlok. Tapi di sini saya tegaskan, sangat tidak disarankan untuk menyalakan mesin pakai remote dalam keadaan masuk gigi perseneling. So do with your own risk, alias resiko ditanggung penumpang. Lain halnya dengan mobil-mobil zaman now atau mobil bertransmisi metik yang sudah ada safety-nya. Jadi tidak akan bisa starter di saat posisi masuk gigi. Sedikit penjelasan mengenai skema start stop engine ini adalah start stop engine dengan remote menggunakan dua buah modul relay RF dan satu remote key fob dengan dua channel atau dua tombol. Mengapa di sini kita menggunakan menambahkan dua buah relay ini? Karena si relay bawaan dari modul RF ini kapasitasnya kecil, jadi tidak menahan beban sebuah motor starter ataupun kontak ignition, atau juga bisa menjadi sebagai simulasi dari kontak mekanik menjadi elektrik. Jadi si kunci kontak mekanik ini disimulasikan dengan dua buah relay ini. Sebagai yang pernah kita ketahui bahwa dengan menambahkan relay banyak yang disarankan sama para pendahulu kita atau bahkan bengkel-bengkel, jika mobil-mobil sudah berumur atau mobil lama, agar ditambahkan sebuah relay agar starter menjadi ringan atau enteng. Karena kenapa? Karena kabel-kabelnya yang udah getas atau groundnya kurang dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut dengan start stop engine. Pada gambar skema di sini kita menggunakan dua buah modul remote RF, yaitu yang pertama ini untuk menggerakkan dua buah relay ini, dia untuk kontak. Jadi ini supply-nya, power supply-nya. Ketika tombol A ini kita pencet dengan mode toggle, yaitu tekan satu kali dia on terus, maka si pin ini akan aktif dan mendapat arus karena relay on
dia si arus 12 volt plus menjadi kontak dengan pincom ini sama normally open ini menjadi terhubung dan mengirimkan arus 12 volt dan mengaktifkan relay ini. Ketika relay ini aktif, dia menyambungkan pin yang dari soket bawaan ini, yang dari baterai ini, dari aki yang melewati sekring bawaannya ini baterai 12 volt plus akan menghubungkan ke pin ignition 2, aksesoris, dan ignition 1. Jadi si aki langsung terhubung ke kabel ignition 1, ignition 2, dan ini aksesoris. Karena aksesoris ini dia ketika off masih terhubung si pin ini sama pin ini, jadi terhubung sehingga kontak on seperti aksesoris ignition 1 dan ignition 2 on. Kemudian ketika tombol B ini kita pencet, ditekan, maka si modul ini aktif dan mengirimkan sinyal, dan relay ini juga aktif. Ketika relay ini aktif, si pin ini, aksesoris ini mati karena si pin kontak point ini terhubung ke starter. Selama kita pencet, karena modenya momentari di sini, selama kita pencet dia terhubung. Ketika dilepas, maka balik lagi ke posisi semula, aksesoris menjadi aktif kembali dan mesin menjadi nyala normal. Metode seperti ini dengan menggunakan 2 buah modul RF ini berguna jika ada kegagalan starter atau misalkan mobil-mobil lama yang susah hidup. Jadi kita bisa pencet ulang untuk starter dari tombol B ini karena si kontaknya standby. Nah, untuk mematikan mesinnya juga atau stop engine, tinggal pencet tombol A ini menjadi posisi off dua-dua ini, karena si ini tidak dapat arus. Buat teman-teman yang ingin sekalian menambahkan tombol push button start engine, nah ini ada di pasaran, harganya juga lumayan murah. Nah, tapi fiturnya lumayan lah buat upgrade biar kekinian. Kita bisa menghubungkan dua kabel yang ada di modul ini yang warna biru. Yang pertama kita hubungkan ke pin ini, ngambil dari relay. Yang satunya lagi dihubungkan ke pin kontak ignition ketika on. Jadi ketika kontak on baru bisa starter. Ketika kontak off, nah, nggak bisa dipencet-pencet juga, nggak bisa starter. Dan ini satu lagi remote starter dengan memakai 1 buah modul dan menambahkan modul jeda injeksi supaya bisa auto start, remote auto start. Cara kerjanya, ketika dipencet remote, 1 kali pencet maka relay ini aktif dan mengirim arus ke relay untuk kontak. Kemudian kontaknya on,
dan arusnya dikirim dan ditahan dulu sama si modul jeda injeksi ini atau modul delay relay selama ada yang modulnya 3 detik atau 5 detiknya. Setelah 5 detik baru dikirimkan lagi arusnya ke starter dan relay ini akan aktif dan menyalakan mesin ya. Skema yang ini kita cuma menambahkan safety yang diambil dari handbrake atau rem tangan ini. Jadi arus yang skema sebelumnya ini yang di sini diputus, jadi mengambil arus dari plusnya rem tangan. Jadi ketika rem tangan ini handbrake ditarik ke atas, baru ada arus plus yang bisa dipakai untuk relay ini. Jika rem tangannya posisi ke bawah atau unload, nah, ini tidak akan mendapatkan arus. Mengenai penjelasan soket ini kan bawaannya kunci kontak yang jantannya ini. Jadi sebaiknya ini digabungkan dan memakai soket lagi yang buat betinanya ini, yang female. Dirakit sesuai susunannya biar kita bisa plug and play. Yang bawaan itu dilepas dan disambungkan ke soket betina yang sudah terhubung dengan 2 buah relay ini. Jadi sewaktu-waktu mau kembali ke standar pabriknya bisa dilepas lagi dan kunci kontak yang mekanis bisa dipasang kembali. Oh ya, sebenarnya kita bisa menggunakan relay 2 buah relay ini seperti yang biasanya yang dipakai relay-relay otomotif yang berkapasitas 12 volt 30 ampere. Tapi di sini saya memakai relay PCB dengan kapasitas yang sama. Kenapa memakai relay PCB atau namanya relay kodok? Karena agar lebih mudah dipasang di PCB dan dikemas sesuai keinginan kita. Jadi kemarin saya pakai relay PCB ini dirakit di dalam disolder ke sebuah PCB sehingga menjadi rapi dan dimasukkan ke dalam casing, dikemas biar lebih enak disimpan dan menghemat space tidak di bawah dashboard. Kemudian keempat kabel ini yang merah, kuning, hijau sama biru ini dihubungkan ke soket, dirakit pakai skun ke soket female agar bisa plug and play, agar bisa dicabut pasang. Sekian dulu video tutorial kita kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin, dan salam DIY. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.